Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustadz dan ustazah semuanya pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini bertemu dengan ustadz dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anak-anak ustadz dan ustazah semuanya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi anak-anak ustadz dan ustazah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya anak-anak ustadz silahkan siapkan buku tematiknya, tema 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi. Oke, sudah disiapkan. Terima kasih. Marilah kita sama-sama memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak ustadz, kita mulai belajar tema 2, subtema 1 dari pembelajaran pertama. Sebelumnya ustadz akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pertama yaitu siswa mampu mengamati gambar-gambar dari teks visual secara terperinci. Tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan manfaat dari sumber energi yang ada di sekitar kehidupan manusia dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Baiklah anak-anak ustadz, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Sumber energi sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia dan juga sangat penting bagi hewan maupun tumbuhan. Banyak sekali kebutuhan manusia yang memanfaatkan sumber energi. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Oke, setelah kalian amati, tentukan apa isi dari gambar tersebut. Apa ya kira-kira isi dari gambar tersebut? Nah, bagaimana anak-anak ustadz, sudah kalian perhatikan apa sebenarnya isi dari gambar tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, betul sekali. Dari gambar tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gambar tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan sumber energi matahari bagi kehidupan manusia. Di sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata sumber energi matahari sangat penting bagi kehidupan manusia. Dari sekian banyak pemanfaatan sumber energi matahari, salah satunya adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan tumbuhan. Kenapa demikian? Untuk mempermudah pemahaman kita tentang pemanfaatan sumber energi bagi tumbuhan, silahkan Ananda perhatikan teks berikut ini. Teks berikut dapat Ananda perhatikan di buku tematik di halaman 5 dengan judul Kisah Ali si Biji Energi. Oke, anak-anak ustadz, sudah kalian baca teks Kisah Ali si Biji Energi? Dari sini dijelaskan bahwa biji yang ditanam di sebuah ladang ketika tumbuh mendapatkan sinar matahari, energi dari sinar matahari itu akan masuk di tubuh tumbuhan tersebut. Dia akan mengalir dalam tubuh tumbuhan menjadi batang, menjadi daun yang lebar, menjadi akar yang kokoh, sehingga menghasilkan tumbuhan yang subur, dan tumbuhan itu akhirnya berbuah, dan ketika berbuah dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Ketika dimanfaatkan kita sebagai manusia untuk dimakan, makanan itu menghasilkan energi. Energi itu akan tersalur dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berpikir, dan itulah energi sangat penting bagi kita.
Oh, ternyata energi itu sangat penting bagi tumbuhan, hewan, dan kita sebagai manusia. Nah, setelah ini dapatkah kalian menentukan manfaat dari sumber energi matahari yang lainnya yang ada di sekitar kita, yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari? Ayo, saya tunggu apa saja manfaatnya. Oke, bagaimana anak-anak Ustadz? Sudah ditemukan manfaat energi matahari apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau sudah, coba Ananda cocokkan dari gambar berikut ini yang merupakan pemanfaatan dari sumber energi matahari. Silahkan cocokkan. Oke, bagaimana anak-anak Ustadz? Ustadz yakin jawabannya pasti sama. Karena Ustadz yakin semuanya bisa menentukan pemanfaatan dari sumber energi matahari yang sering kita gunakan. Baiklah anak-anak Ustadz, kita sudah belajar tentang sumber energi matahari. Tahukah kalian, cahaya matahari merupakan bagian dari sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya alam itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kenapa disebut dengan sumber daya alam? Karena berasal dari alam. Lautan Indonesia memiliki banyak ikan yang bermacam-macam, yang sangat berguna bagi kehidupan penduduk Indonesia. Lahan pertanian yang subur menghasilkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hasil panen yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari manusia. Kemudian Indonesia juga memiliki batu bara, gas bumi, minyak bumi, logam yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Kita sebagai penduduk Indonesia harus mengenal tentang sumber daya alam ini. Sumber daya alam Indonesia dibagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita harus mengetahui hal ini karena ini sangat penting untuk kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sinar matahari, angin, air, tumbuhan, dan hewan. Kenapa disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Karena ketersediaannya sangat melimpah dan kita bisa mengolahnya untuk diperbanyak. Agar sumber daya alam ini terus ada, maka kita harus memanfaatkannya dengan baik dan tidak merusak sumber daya alam ini. Logam, minyak bumi, batu bara, gas bumi, intan, permata. Kenapa disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Karena untuk mendapatkan sumber daya alam ini perlu proses yang sangat lama dan sumber daya alam ini sangat terbatas, sehingga kita harus menjaga sumber daya alam ini, tidak memanfaatkannya secara berlebihan. Oke anak-anak Ustadz, dari sini kita tahu bahwa ternyata Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita sebagai penduduk Indonesia harus bersyukur atas sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah harus menjaga sumber daya alam ini dengan baik dan memanfaatkannya secara cukup dengan sebaik-baiknya, tidak berlebihan. Oke, kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran tentang pemanfaatan sumber daya alam ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar pertama tentang mengidentifikasi gambar-gambar visual. Yang kedua, kita sudah belajar tentang pemanfaatan sumber energi matahari. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan pemanfaatannya secara tepat.
Ustadz ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga Ananda semua bisa menyerap ilmu yang ada di sini dengan baik dan bermanfaat bagi Ananda nantinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ustadz mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian Ustadz ada hal-hal yang kurang, dan semoga kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Setelah hilaf mohon maaf, kita sama-sama akhiri dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.